tiba di Paris. Sangat riuh. Turun dari kereta. Stasiun Gambir kayak ini. Iya. Sangat riuh dari kereta TGV. Istimewa sekali karena disitulah penampakan Bunda Maria kepada Catherine Labur itu 3 kali, dan itu justru jauh lebih dulu daripada penampakan Bunda Maria yang ada di Lourdes. Nah, di sini 3 kali itu tahun sekitar 1830. Jadi pada bulan Juli, kemudian bulan Desember, November, lalu Desember. Dari situ kemudian kalau kita mungkin di Indonesia juga mengenal medali-medali kecil yang warna yang lonjong itu dari mulainya dari situ, dari gereja medali wasiat tersebut. Catherine Labur ini sebenarnya dulunya bukanlah kecilnya belum terpikir menjadi seorang suster, tetapi kemudian suatu ketika dia itu mendapatkan mimpi bertemu dengan seorang laki-laki agak tua. Kemudian dari laki-laki yang di dalam impiannya itu, laki-laki ini mengatakan, kamu memang sudah banyak membantu orang, karena pada dasarnya dari sejak kecil ketika dia sudah tidak mempunyai ibu, Catherine Labur ini suka membantu di rumahnya karena mereka banyak 11 bersaudara. Dia ini ayahnya seorang petani kaya dan dia membantu banyak pekerjaan ayahnya, kemudian membantu di rumah tangga, dan kemudian dia juga orangnya sangat baik hati, selalu membantu banyak orang. Dalam mimpinya itu dia katakan, mungkin kamu bisa membantu lebih banyak lagi. Dia tidak tahu arti mimpi tersebut. Kemudian suatu ketika dia mengunjungi sebuah rumah tali kasih, mission charity begitu. Dia melihat ada foto di mana ternyata foto tersebut adalah seorang laki-laki yang ada di dalam impiannya. Dari situ dia yakin bahwa itu adalah panggilannya. Kemudian dia meyakinkan ayahnya untuk menjadi seorang suster. Kakak perempuannya yang tertua sudah menjadi suster, dan ayahnya tadinya tidak menginginkan dia menjadi seorang suster. Lalu dikirim ke Paris supaya bekerja di restoran yang dimiliki oleh saudaranya, jadi pamannya begitu. Tapi ternyata panggilan tersebut tidak bisa tidak pernah hilang dari keinginannya dia. Pada akhirnya ayahnya mengizinkan, akhirnya menjadilah dia seorang suster. Nah, pada suatu malam ketika dia sudah menjadi suster, suatu malam ada anak laki-laki kecil yang menuntun dia membangunkan dia. Kemudian setelah bangun, dituntun oleh anak kecil ini untuk menuju ke altar. Dia tidak tahu kenapa anak kecil ini menuntun dia ke altar. Dari situ dia melihat penampakan Bunda Maria. Kemudian terjadi beberapa kali. Jadi pertama pada bulan Juli, kemudian pada bulan November, dan pada bulan Desember. Dan dari situ ada salah satu pesan yang saat ini menjadi warisan dunia, yaitu medali wasiat tersebut. Di dalam medali wasiat tersebut gambarnya itu sesuai yang diminta oleh Bunda Maria. Kemudian di baliknya juga ada tulisan M. Lalu ada salib di atas huruf M, kemudian di bawahnya ada hati atau jantung yang dikelilingi oleh mahkota duri, yang berarti itu adalah jantung Yesus. Kemudian yang satunya adalah jantung yang seperti ditusuk begitu, yang itu menggambarkan Bunda Maria ketika anaknya menderita di salib. Begitu. Jadi apakah itu benar Romo yang atau menambahkan saya, atau menambahkan mungkin Romo yang lebih mengetahui? Silakan Mo. Ya Romo. Baik, Ibu Bapak, selamat siang. Selamat Nama siang. saya Mariono. Yohanes Mariono, saya Imam Diosesan Kausupan Agung Semarang. Saya Imam Diosesan Kausupan Agung Semarang sama dengan Romo Agus Gunadi.
menambahkan cerita tentang Santa Catarina Labore. Penampakan pertama terjadi pada tanggal 18 Juli tahun 1830. Bunda Maria memberikan penampakan dan juga penjelasan bahwa akan terjadi sebuah penganiayaan kepada terutama orang-orang Katolik, terjadi di Perancis. Akan terjadi penganiayaan yang memprihatinkan, memasuki gereja pula ada banyak imam, suster, dan juga uskup yang akan meninggal. Dan persis seminggu sesudah penampakan itu terjadilah yang namanya revolusi Perancis. Penampakan yang kedua tanggal 27 November 1830. Dalam penampakan yang kedua dan ketiga, Bunda Maria memberikan penjelasan bahwa Santa Catarina diminta untuk membuat sebuah medali, yang medali itu berwujud lonjong, kemudian tampak Bunda Maria dikelilingi oleh 12 bintang. Kemudian di baliknya, ketika penampakan itu berbalik, di belakangnya persis seperti yang diterangkan tadi, huruf M yang menunjuk Maria, kemudian di atasnya ada salib yang menunjuk atau memberikan penjelasan tentang kemartiran Bunda Maria sebagai ratu para martir. Di bawahnya ada hati yang tertusuk pedang, kemudian juga di sebelah kiri ada hati yang menggunakan mahkota duri. Bunda Maria memberikan penjelasan bahwa barang siapa menggunakan medali ini, kepadanya akan dikaruniakan keselamatan, terutama ketika medali itu dikalungkan di dalam lehernya. Maka nanti ibu bapak dapat berdoa di kapel itu, membeli juga biasanya souvenir medali wasiat. Ada beberapa tipe di tokonya. Dari Prancis untuk susternya, tapi yang sebelah kanan, dari bagian altar sebelah kanan itu jasad dari suster Santa Catarina, ya. Kita masuk ke dalam. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa belajar medali wasiat ada sebelah kanan. Setelah baru dan masuk, Bapak Ibu sebelah kanan itu adalah tempat belanjanya. Mohon untuk tidak berisik ya di dalam. Berdoa ya, di dalam berdoa. Prosimy Cię, Panie Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa Pana naszego. Kita mau naik cruise di Paris, dan itu lihat ada penuh kayaknya. Halo saudari-saudara, kita ada di sungai apa? Sini? Seine. Sungai Seine di Paris. Karena kita mau cruise malam ini. Ini sudah malam. Jam berapa sekarang? Jam berapa sih? Jam 7 malam ya. Tapi masih senja, nanti sampai jam 9. Di belakang kita ada menara Eiffel. Nah, top. Terima kasih. Nanti bingung malah nuti. Oh biasa angin nyekel dhewe karo ngomong kok. Ora ketok wajahe. Oh iya. Aku tidak tahu lewat mana nih. 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. Rupa-rupanya gerimis. Tapi itu masih
Eiffel. Dan ini jembatan apa saya nggak tahu. Marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. A estribor pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada al cultivo de hortalizas. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Bord se encuentra el Di, Ministerio de Cayo, Relaciones Exteriores de más. Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Seru aja sih. Seru aja. Bord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abritent en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Hotel. Ini yang paling seru. Kita melewati Notre Dame yang dulu terbakar dan sekarang sedang direnovasi dengan amat bagus. Ini Notre Dame yang sedang direnovasi dengan biaya pemerintah yang sangat besar. Kapan sih anu Notre Dame? Ngerti ora kebakaran ini? 2000 Dulu kayu-kayu toh, oh bukan? 2009. Oh, sing wis anyar di sing anyar. Yang baru di dalam. Oh di dalamnya ya? Oh iya iya iya. Terutama di dalamnya. Ini adalah Notre Dame yang terbakar yang amat sayang ya. Dulu biasanya di Terkemer ini Neneng Paris. Ah. Oh ini juga ini. Oh. Ya. Ah. Was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Romaincourt for the bishop Maurice de Scy. It is symbolic of the Gothic period along with the Cing Notre Dame, Cing. Notre Dame yang terbakar. Oh yo, keren banget yo. Akan keren banget. Iya. Terbakar dan diperbarui dengan apa ya, cara model dan dilestarikan maksudnya itu. Terbakar. Sous la commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Eiffel begitu dekat dari kapal ini. Nih, oh sangat dekat. Sangat dekat. Nah, ini ikonnya Paris. Ada hoax yang mengatakan bahwa ini akan diruntuhkan. Dan sebagian orang sini mengatakan nggak mungkin lah, karena ini menjadi ikon. Jadi ikon Paris ya. Jadi benar juga bahwa tidak mungkin lah itu kemudian diganti atau diapain. Ini sangat dekat ternyata di pinggir kali. Oh. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades.